Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Lamongan, jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat izin Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita sekalian untuk hidup sehat, dan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing selaku abdi negara dan mudah-mudahan sebagai hamba Allah. Salawat dan taslim marilah kita senantiasa kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita ucapkan, kita kirimkan, akan kembali kepada diri kita masing-masing. Baik di dunia ini kita tentram, dan di akhirat nanti insya Allah kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah hari ke-11 atau hari ke-12, saya tidak menghitung. Mungkin ada yang 11, ya ada yang 12. Ya, 11-12. Yang intinya melaksanakan shaum Ramadan. Masalah siapa yang duluan awal itu bukan soal. Tergantung kepada keyakinan kita. Yang salah itu kalau tidak melaksanakan shaum. Saya tidak tahu materi apa yang saya mau berikan karena yang sudah lewat itu para penceramah kondang. Saya dulu juga pernah ceramah-ceramah, tapi sudah mungkin 20 tahun gantung jubah. Hanya untuk kalangan sendiri saja. Namun demikian, karena ini amanah yang saya diberikan, yang saya harus sampaikan, tidak ada salahnya kalau saya mengulang tentang keutamaan bulan Ramadan itu, yang bukan konon lagi, tapi memang hadis Nabi yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu satu huruf dilipat gandakan sampai 10 bahkan lebih. Itu hadis itu barangkali kalau misalnya waktu kita dengar, waktu kita lahir sudah mendengar, pasti kita sudah dengar itu. Cuma karena masih dibatasi, mungkin nanti umur 2 tahun baru bisa mendengar apa. Itu saja yang diulang-ulang. Membaca pahalanya 10 bahkan lebih. Sampai di situ saja. Apakah pertanyaannya, apakah hanya sampai di situ saja? Sementara Al-Quran itu, yang di dalam Al-Quran sendiri Allah bilang hudan, petunjuk. Apa yang dibilang petunjuk? Petunjuk kan pedoman untuk dilaksanakan. Kalau ibarat kapal ada apa itu namanya? Ada kompasnya, di mana arah kompas itu setir itu diarahkan ke situ. Sama halnya dengan mobil, kan ada setirnya, ada kuncinya. Jadi kapan mencong-mencong, ya pasti mobil larinya atau kapal itu lari kiri kanan, tidak lurus. Begitupun namanya Al-Quran, itu pedoman untuk kita manusia ini.
Nah, bagaimana mau dijadikan pedoman hanya hurufnya yang dibaca? Tidak, padahal itu arti bahasanya bahasa orang, bahasa Allah, bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Ya kita ini tidak tahu kecuali yang mungkin yang mondok baru ditahu. Kalau seperti saya ini mana? Namanya sekolah agama juga alia di Ambon itu ya mana bahasa Arabnya. Paling begitu-begitu saja. Kecuali orang yang mondok baru yang tahu. Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu yang setiap kita baca, Alif Lam Mim, 3 huruf. Terjemahannya itu saja dari dulu. Hanya Allah yang tahu. Pertanyaannya, masa iya sih? Hanya Allah yang tahu, untuk apa Allah kasih turun baru hanya dirinya yang tahu? Tidak pernahkah kita berpikir, oh ayat ini diturun tapi terjemahannya Allah yang tahu. Kaf ha ya ain shad, ha mim ain sin qaf, yasin toha. Itu kan nun. Itu kan huruf. Nun itu 1 huruf. Tapi apa artinya? Hanya Allah yang tahu. Kita tidak pernah berpikir bahwa untuk mendalami apa sih maksudnya. Alif itu apa, lam itu apa, ra itu apa. Yasin, ya dan sin, apa itu, toha dan seterusnya. Sampai sudah hanya Allah yang tahu. Untuk apa kita ini diturunkan? Padahal Allah tujuannya menciptakan manusia itu adalah untuk menyatakan asmanya. Sebagai khalifah itu untuk menyatakan asma-asmanya. Allah sudah berikan pemahaman ilmu kepada Nabi Adam saat dialog dengan malaikat. Ya, itu dalam surah Al-Baqarah itu kan terjemahannya terjadi dialog. Kalau lihat-lihat itu sepertinya hanya itu saja. Menurut para ulama juga hanya itu. Dialog Allah baru dialog dengan malaikat hanya tentang penciptaannya manusia. Lain itu tidak ada. Dan Al-Quran itu turunkan kepada manusia, kepada gunung-gunung tidak mau, kepada langit dan seterusnya, itu yang dalam Al-Quran tidak mau. Yang manusia yang terima. Kenapa? Memang pedomannya. Dan juga dirinya itu juga Al-Quran itu adalah bicara tentang diri manusia, bukan siapa-siapa. Karena untuk keselamatan. Secara makronya ya alam semesta, langit dan bumi. Secara mikro ya manusia. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi. Pertanyaannya, langit yang mana, bumi yang mana? Yang sana kah, yang ini kah? Itu kah yang dimaksud? Secara makro iya, karena alam semesta. Secara mikro ya diri kita sendiri. Langit di mana, bumi di mana? Oleh karena itu, supaya kita tidak sia-sia di dalam hal, karena di dalam Al-Quran surah kalau tidak salah surah Al-Kahfi ayat 100 sekian lah. Itu dikatakan manusia orang yang merugi selain surah Al-Asr itu. Kenapa yang merugi? Ya karena ya memang dia ingkar. Apa itu ingkar? Mungkir. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang melaksanakan sholat itu tercegah, terhalang daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau keji itu sudah jelas. Ya, jelas itu namanya mencuri, membunuh, ya, apalagi berzina, minum, mabuk dan lain sebagainya itu ya. Tapi mungkar ini, apa itu mungkar? Ingkar. Apa itu ingkar? Iya, apa ya? Kita memungkiri sesuatu, padahal kita yang dilahirkan ke dunia ini
untuk menyatakan asma Allah sebagai khalifah, wakilnya Tuhan, untuk menyatakan asmanya. Ar-Rahman. Andaikan misalnya saya beri Ar-Rahman, Allah memberi, tapi ini saya beri. Bisa-bisa kafirin. Tapi kalau tidak paham, ya itulah situ. Sehingga kita baca paling kurang 17 kali sehari semalam. Selain sunnah hanya fardu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Tapi saya kasih. Saya bantu. Saya tolong. Mengaku lagi kalau bukan saya, topu dada lagi. Dia tidak apa-apa. Dia saya sudah bantu dulu. Itu kan namanya mungkir namanya. Padahal yang berbuat kebaikan itu hanya Allah. Kita ini tidak punya apa-apa. Seganteng-gantengnya, secantik-cantiknya kita ini, manakala nyawa sudah lepas dari jasad, di mana gantengnya, di mana cantiknya. Kalau misalnya kita berpikir selain melaksanakan tugas kita, tingkatkan pemahaman kita tentang agama, insya Allah ya tidak stagnan di situ. Dalam artian itu saja. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu jangan terlalu terfokus. Karena memang sudah kita tahu bahwa kita laksanakan membaca ayat 1 itu pahalanya sebegini, jangan kejar pahala. Kenapa tidak kejar yang punya pahala? Yang bikin pahala itu. Kita sholat waktu jamaah 27, sholat di masjid misalnya jamaah 27. Kita kejar-kejar 27-nya. Kenapa bukan kejar yang punya? Kita cari tahu yang punya waktu itu, yang 27 itu. Bahkan lebih lagi. Di hadis Nabi, hadis qudsi mengatakan, tafakkaru sa'atan khairun min ibadi sittina sanatan. Apa sittina? 100 apa 1000? Sittina sanatan, 100 ya, 1000. 70 tahun. Kita tafakkur sesaat, kelipatannya itu adalah lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ini bagaimana caranya? Nah, sementara kita laksanakan sholat berjamaah 27. Kenapa tidak di samping kita kerjakan, kita tingkatkan? Bagaimana ini? Karena umur kita kan, sholat kita juga belum tentu diterima. Allahu Akbar, pikiran orang yang memanggil ke sana. Saya panggil istri saya macam-macam lah, suami lah atau apa, pekerjaan. Pertanyaan mau diterima apa tidak? Wallahu alam. Sehingga selain itu, selain pahala-pahala yang kita cari yang memang sudah jelas, kita kejar, kita laksanakan lillahi ta'ala. Supaya ya jangan ada penyesalan. Kapan penyesalan? Bukan di hari kiamat. Ya memang hari kiamat. Di saat sakaratul maut. Nah, itulah penyesalannya. Sudah tidak bisa dimundur lagi, pasti. Disitulah waktu penyesalan, batasnya. Oleh karena itu sebelum batas itu sampai, ya marilah kita tingkatkan pemahaman kita, tingkatkan sedikit demi sedikit. Minimal kalau misalnya dalam bulan 1 dalam tahun ini, ya kita tingkatkan 1 huruf saja bahwa pengertian, oh hurufnya ini begini, maksudnya oh begini. Jangan hanya kita mengajar, itu lebih bagus lagi, berarti ada peningkatan. Tidak hanya kita kejar 1 juz tapi tidak tahu apa yang dibaca. Paling hanya kering, tapi apa yang kita baca juga kita sendiri tidak tahu. Bagi yang tahu bahasa Arab ya sudah paham. Oh ini maksudnya, tapi bagi saya yang tidak tahu, kalau misalnya tidak buka terjemahannya, jadi yang mana tahu. Oleh karena itu, di samping baca Arabnya, baca Al-Qur'annya, baca huruf Arabnya, ya baca juga terjemahannya supaya kita ada manfaat yang kita ambil di situ, supaya kita bisa aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing.
Barangkali cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri, oleh karenanya itu mohon dimaafkan. Dan terakhir, marilah kita senantiasa memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Nabi SAW minimal dalam sehari itu adalah 70 kali. Kalau kita ya barangkali lipat 10 kali lagi. Kalau 70 mungkin bisa lipat 700 supaya ada bekasnya itu kembali kepada kita. Apa yang menjadi kekurangan kita bisa mudah-mudahan Allah ampuni kita. Demikian, min wal qalam masturun, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.